Ya anak-anak, sekali lagi mempersiapkan buku tulis sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, baik juga alat tulis, buku paket, tolong dipersiapkan sekali lagi supaya ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan kita memulai kegiatan, silakan semuanya open kamera. Semuanya open kamera seperti Pak Samuel. Untuk mikrofon semuanya dimatikan. Ya, dipersilakan anak-anak. Semuanya open kamera. Kamera semua di-on-kan. Terima kasih, Revan. Yang lain silakan. Ivania, Deborah, Belva, Angelina, Fania, Claudia, semua kamera untuk di-on-kan. Ya, terima kasih. Angelin, Fania, tolong di... Sebentar ya Pak. Oke, kita tunggu. Fania. Bentar Pak. Oke. Bentar Bapak. Ya, sambil menunggu Angelin dan Fania on kamera, Samuel akan melaksanakan absensi dulu ya. Yang bisa masuk Angelin, Ivanori, terus kemudian Ivania, Evan, Ivania, Evan, mohon maaf terjadi kesalahan jaringan, terputus. Sebentar ya Pak. Ya, di tempat Pak Sana juga jaringan lagi terputus. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis dari yang tiba-tiba terputus. Pak Sana lanjutkan ya. Yang sudah masuk lagi Claudia sudah masuk. Deborah sudah masuk. Fania sudah masuk. Belva sudah masuk. Ada 7. Betul, ya. Di 8 dengan Pak Samuel. Ya, sekali lagi mohon maaf tadi ada jaringan Pak Samuel terputus. Ini sudah bisa kembali, ya kita berdoa semoga kegiatan kita lancar pada hari ini. Yang sudah masuk Angelin, Ivania, Revan, Claudia, Fania, Deborah, dan Belva. Oke anak-anak, selamat bergabung dalam kegiatan pembelajaran secara virtual
pendidikan agama Kristen di hari Senin, hari yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala, dan kalian bisa menerima materi yang diajarkan, sehingga kalian bisa melakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Pak Samuel minta tolong Divania bisa pimpin dalam doa. Ya, Divania minta tolong untuk pimpin dalam doa. Silakan mikrofonmu dibuka, kamu bisa pimpin teman-teman ke dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, dan akan memulai aktivitas belajar mengajar lewat Google Meet ya Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami serta kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Vania sudah memimpin kita di dalam doa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah belajar dari bab 1 tentang indahnya mengampuni, bab 2 karya Allah melalui Yesus Kristus, terus kemudian bab 3 tentang baptisan air, dilanjutkan bab 4 tentang dosa dan pertobatan, sampailah kita kepada kegiatan materi selanjutnya. Ya, kita masuk di bab 5, anak-anak. Apakah kalian bisa melihat PowerPoint yang Pak Samuel bagikan? Coba bisa kasih tanggapan. Bisakah kalian melihat PowerPoint ini? Bisa anak-anak? Halo? Bisa. Kita sampai ke materi bab 5. Anak-anak ya. Bisa ya. Ya, kita sampai kepada materi bab 5. Judulnya Allah memelihara ciptaannya. Jadi ini materi baru, jadi kita akan belajar bersama-sama tentang materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran tatap maya ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bahwa Allah tetap bekerja. Sekali lagi, diharapkan kalian semua mampu menjelaskan bahwa Allah tetap bekerja di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut anak-anak, kita mau berbagi pengalaman. Ya, kita mau berbagi pengalaman. Kalian pastinya juga punya pengalaman yang seperti Pak Samuel juga punya pengalaman tersebut. Pak Samuel itu punya, ya dulu dibelikan istri Pak Samuel, terus kemudian kita rawat bersama seekor anjing anak-anak. Kita kasih nama Farel, namanya anjing Farel. Kecil dulu segitu kalau bisa lihat ya. Sekarang sudah gede. Sekarang sudah ya usianya mungkin 1 tahun lebih. Waktu dulu beli masih kecil, masih anakan anjing gitu ya. Sekarang usianya sudah mungkin 1,5 tahun, besar, sudah gede. Meskipun kurus, tetapi ya tetap lucu seperti ketika waktu pertama kali datang. Coba mungkin dari kalian bisa berbagi pengalaman, punya hewan peliharaan atau tanaman atau apa anak-anak. Revan punya pengalaman merawat binatang atau apa? Punya Revan? Pak. Apa? Kamu punya apa? Ini
Melihara kucing, Pak. Masih Kucing. anak kucing, umurnya mungkin 2 bulanan. Terus, Sekarang 2 bulan umurnya. ya 2 bulanan. Coba yang lain mungkin Fania, Belva, Divania punya pengalaman merawat binatang atau tanaman? Fania enggak punya pengalaman? Enggak punya? Punya sih Pak, Apa? cuma dulu kan saya punya namanya hewan anjing, masih anakan. Terus beberapa bulan di sini, lalu karena sekitar rumah saya, lingkungan saya itu mayoritas Islam, jadi harus terpaksa dipindah ke Jogja. Oh gitu. Tapi Iya. dulu ya, memang punya ya. Ya, Oke. Ya, bagus. Mungkin yang lain, Belva punya pengalaman Belva merawat hewan atau tanaman mungkin? Dulu sempat punya kucing, Pak, tapi pas kelas 1 SD saya kena penyakit, habis itu kucingnya dipindah. Oh gitu ya. Ya, kalau mungkin ditanya satu persatu, kalian pasti punya ya pengalaman untuk merawat binatang atau tanaman, entah itu juga kucing, anjing atau tanaman yang lain, atau mungkin kamu tidak menanam tapi orang tuamu hobi bercocok tanam. Luar biasa ya. Setiap manusia pasti memiliki kepedulian terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya Pak Samuel juga ya, setiap hari itu Farel itu dikasih makan. Ya, makanya suka yang daging, kadang-kadang tulang dan lain sebagainya ya. Coba anak-anak kita dari ini kita patut merasa begini, dan kita harus juga berpikir demikian. Manusia saja peduli kan, manusia peduli terhadap hewan, binatang sehingga kita bisa pelihara meskipun hanya beberapa saat. Tapi manusia saja peduli, apalagi Tuhan yang menciptakan apa yang kita pelihara, lebih lagi peduli dengan segala apa yang Dia ciptakan. Masih ingatkah anak-anak tentang penciptaan? Halo? Semuanya tertulis dalam Kejadian pasal 1. Ayo, coba Claudia. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Masih ingatkah? Hari sebentar, Pak. Ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Sebentar, Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi semua samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus, kira-kira Tuhan menciptakan apa di hari pertama? Mungkin Allah menciptakan terang dan Allah menciptakan terang. Jadi tolong ya bisa dicatat sebagai bentuk kita mengingat kembali. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Terus kemudian di hari selanjutnya Tuhan ciptakan cakrawala. Oke. Ya, bisa dicatat. Hari ketiga Tuhan pisahkan daratan, lautan. Terus kemudian baik di daratan maupun lautan Tuhan kasih atau ciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Selanjutnya di hari yang kelima
Tuhan menciptakan binatang atau hewan yang ada di udara dan yang ada di laut atau di air. Binatang yang ada di udara kan macam-macam, ada burung gitu ya, yang berterbangan itu. Terus kemudian yang di air ya jenis-jenis ikan dan lain sebagainya. Terus kemudian di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang atau hewan darat. Setelah itu Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Tuhan ciptakan manusia di hari yang sama, yaitu hari yang ke-6. Coba Angelina, tolong diulang. Hari pertama apa, hari kedua apa, sampai hari yang ke-6. Angelina, ulang tolong. Bisa buka mikrofonnya. Angelina, halo. Bisa diulang? Ya, Pak. Ya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Oke. Hari kedua. Ya, halo, Pak. Hari kedua. Ya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua apa? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Oke. Good. Hari ketiga. Cakrawala, Pak. Menciptakan air dan daratan. Hari keempat. Benda-benda penerang, Pak. Oke. Hari kelima. Hewan yang ada di udara dan yang ada di air. Good. Oke, silakan selanjutnya hari yang ke-6. Hewan yang ada di daratan, Pak. Dan apa? Ya. Hewan yang ada di darat dan Manusia, Pak. oke, siap, bagus ya, luar biasa. Jadi itu penciptaan ketika Tuhan menciptakan dan membentuk dan mengisi dunia ini dengan beragam ciptaan yang luar biasa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan itu tidak seperti pembuat jam. Kalian harus mengerti ini. Tuhan tidak seperti seorang pembuat jam. Jam itu luar biasa, penuh dengan yang namanya ya hal-hal yang kecil-kecil detail, sehingga apa? Dia bisa memberikan informasi waktu yang akurat. Coba kalau jam tidak dibuat sedetail mungkin oleh ahlinya, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat atau akurat. Jam itu hasil karya yang luar biasa. Dan kalian perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak seperti pembuat jam. Kenapa kok begitu? Kalau pembuat jam, setelah dia buat dengan detail yang sedemikian rupa, ya sudah, dia tidak pelihara, dia tidak maintenance, ya sudah. Ketika sudah dimiliki oleh orang, ya orang itu yang harus menjaga, mengganti baterai dan lain sebagainya. Tuhan tidak seperti itu. Ketika Tuhan sudah menciptakan dunia ini, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai dengan hari yang ke-6, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap melakukan apa yang jadi bagiannya, yaitu supaya apa? Hidup yang ada di dunia ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang dia rancang. Jadi kita harus tahu Tuhan tetap terlibat langsung di dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi tidak seperti pembuat jam, setelah jam dibuat selesai, ya sudah, tidak.
Tuhan terus bekerja. Tuhan terus memberikan kepedulian, pemeliharaan supaya dunia di mana Dia sudah ciptakan tetap berjalan dan berlangsung dengan baik. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian bisa melihat ciptaan Tuhan ini? Bisa melihat? Belva bisa melihat ciptaan Tuhan ini? Halo, Belva bisa melihat ciptaan Tuhan ini? Bisa, Pak. Oke. Kalau menurut Belva, indah enggak? Ada bunga warna-warni seperti ini. Indah enggak? Pastinya Indah, Pak. Ya? Ya, ini adalah hasil persilangan di kebun botaniku Inggris, anak-anak, ya. Luar biasa. Manusia bisa berkreasi menyilangkan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, sehingga apa? Bisa menghasilkan berbagai macam jenis tanaman yang indah-indah seperti yang kalian bisa lihat. Coba kalian bisa berpikir begini, manusia saja bisa peduli dengan kreasi yang demikian indah. Ya, ini bukan bunga kertas loh anak-anak, ini bukan juga bunga dari plastik loh. Ini betul-betul tanaman. Kamu pun juga bisa melihat di sting di Google gitu ya. Kamu bisa lihat ini, memang ada bentuknya dan tanaman ini memang betul-betul ada. Manusia begitu peduli terhadap ciptaan Tuhan. Nah, mari kita berpikir, apalagi Tuhan. Manusia mungkin bisa hanya menyilangkan saja. Tapi yang memberi pertumbuhan, sehingga bisa jadi seperti yang kalian bisa lihat, yang memberi kehidupan, sehingga ada muncul warna kuning, merah, kemudian muncul warna ungu dengan bentuk yang beraneka ragam, itu tetap Tuhan. Manusia hanya menanam, manusia peduli menanam, istilahnya melestarikan tanaman yang ada, tetapi untuk yang menumbuhkan, sehingga hasilnya begitu luar biasa baik, tentunya ya Tuhan yang melaksanakan. Ini bukti bahwanya Tuhan tetap bekerja. Ini bukti bahwa Tuhan tetap terlibat di dalam pelestarian dunia ini. Terus selanjutnya, anak-anak, kalian bisa melihat gambar pemandangan ini. Ini bukan Pak Samuel gambar kemarin loh, bukan. Ini Pak Samuel ambil dari sumber yang akurat loh. Ini betul-betul gambar asli. Yang pertama, kalian bisa lihat itu ada Gunung Everest. Itu tertinggi di dunia ya, 8.848 meter di atas permukaan laut, hampir 900 meter. Wah, tinggi sekali. Terus kemudian ada Stone Forest, itu di RRC. Stone Forest itu adalah ya, hutan batu. Kalau kita tahu yang namanya hutan itu kan pasti pohon, tapi ini hutan batu di RRC. Ada juga air terjun tertinggi di dunia di Venezuela. Tingginya kurang lebih 979 meter. Dan kalaupun kita bisa lihat juga ada samudra raya di India dan lain sebagainya. Coba saya tanya, Divania, halo Divania? Halo? Halo Pak. Ya. Halo Pak. Kamu melihat gambar ini, apa kira-kira yang jadi respon kamu? Indahkah, jelekkah, luar biasa, atau biasa-biasa saja? Responmu apa kira-kira ketika melihat gambar pemandangan ini? Luar biasa. Luar biasanya gimana? Halo? Luar biasanya gimana? Kira-kira ini buatan tangan manusia atau ahli bangunan?
Kira-kira buatan siapa ini, Divania? Tuhan. Oh, Tuhan. Ya, yang betul anak-anak. Tuhan yang membuat. Coba, siapa yang bisa membuat gunung tertinggi? Siapa yang bisa mengalirkan air terjun dengan tinggi hampir 1 kilo ini? Kalau tidak Tuhan. Kita bisa merasakan dan bisa melihat keindahan dari ciptaan Tuhan kalau tidak dirusak. Oleh karena itu, manusia, ayo, kita juga punya istilahnya ya, komitmen. Kita juga harus memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan. Karena seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan itu akan tetap indah kalau tidak ada yang merusaknya. Selanjutnya anak-anak, bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Kalian bisa tulis ya, supaya nanti ketika ada pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Yang pertama, Allah menempatkan, menyediakan segala sesuatu dan memberi mandat kepada manusia. Sekali lagi, Allah menempatkan, menyediakan segala sesuatu dan kemudian memberi mandat kepada manusia. Pak Samuel baca Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Juga kalau kita lihat di ayat yang ke-15, beda ya, waktu itu belum ada manusia. Tetapi ketika kita lihat ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi untuk supaya ciptaan Tuhan itu tetap ada dan lestari, Tuhan memberi mandat kepada manusia supaya manusia mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi Tuhan mau pakai kita anak-anak ya. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya apa? Ya supaya apa yang Tuhan ciptakan itu tetap ada dan lestari. Manusia contohnya memelihara hewan seperti tadi ada pengalaman yang punya kucing, Pak Samuel juga anjing, punya itu ya. Tuhan kasih mandat itu kepada kita supaya hewan maupun tanaman tetap terpelihara dan tetap ada. Ini yang pertama, bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Terus kemudian yang kedua anak-anak, silakan kamu bisa tulis ya. Bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaan yang kedua, setelah peristiwa air bah. Coba, kamu tahu ya peristiwa ini ya. Ini ada di zaman Nuh. Di zaman Nuh. Pada waktu itu Tuhan sangat tidak suka dengan kehidupan yang ada di dalam dunia. Karena kehidupannya, kecenderungannya berbuat jahat. Akhirnya Tuhan akan menghukum dengan cara apa? Dia menurunkan hujan tidak berhenti-henti selama 40 hari, 40 malam. Hingga terjadilah yang namanya air bah. Tapi coba lihat, pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya tetap berlangsung. Setelah peristiwa air bah, kehidupan tetap ada. Bukannya setelah air bah yang begitu hebat, terus dunia berhenti. Tidak. Buktinya, kamu tetap ada sampai hari ini. Pak Samuel tetap ada sampai hari ini. Ini bukti apa? Tetap Tuhan pelihara ciptaannya. Allah menyelamatkan nyawa Nuh pada saat itu. Terus hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kamu tahu ya ceritanya ini ya. Bahwasanya Nuh, istrinya, anaknya, mantunya, dan kemudian Tuhan suruh Nuh supaya masuk ke dalam bahtera, hewan sepasang-sepasang. Kuda sepasang,
terus kemudian kelinci sepasang, ayam sepasang, semuanya pada sepasang. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya dunia tetap ada, dunia tetap lestari dan tidak hancur. Nah, ini luar biasa. Jadi yang pertama, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cara apa? Menempatkan manusia, memberi mandat kepada manusia. Terus kemudian yang kedua, bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya yang kedua adalah ini kehidupan tetap berlangsung meskipun air bah pada waktu itu melanda dunia ini. Dengan cara apa Tuhan ingin menyelamatkan dan memelihara ciptaannya? Ya, Tuhan mau terus kemudian hewan dan tumbuhan masuk ke dalam bahtera itu supaya kehidupan dunia tetap berlangsung. Yang ketiga anak-anak, bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Yang ketiga bisa dicatat, meskipun Pak Samuel kasih kata titik-titik itu ya, meskipun kita tahu ada banyak bencana, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan sebenarnya terjadi, seperti gunung meletus. Itu mengakibatkan juga kerusakan yang hebat di mana-mana. Terus kemudian banjir bandang, itu juga mengakibatkan kerusakan hebat di mana-mana. Gempa bumi, meskipun terjadi tanah longsor, dan yang seperti kamu juga pernah dengar dan pernah lihat, ada tsunami di mana merusak seluruh akses jalan, rumah, gedung-gedung yang dibangun luar biasa tinggi dan kuat hancur semua. Nah, meskipun banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi, coba perhatikan ini. Kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Ini bukti bahwa pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya tidak berhenti. Sekali lagi, Tuhan tidak seperti pembuat jam. Tidak. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Dia mengontrol seluruh ciptaannya. Baik tumbuhan, hewan, terlebih manusia. Tuhan tetap terlibat langsung di dalam pelestarian dunia ini. Jadi itu anak-anak, bukti-bukti bahwasanya Tuhan tidak berhenti setelah dia menciptakan, tetapi dia tetap memelihara ciptaannya. Ya, silakan Pak Samuel minta tolong Deborah untuk membaca Mazmur pasal yang ke-104. Silakan Deborah ambil Alkitabnya, membaca Mazmur 104. Coba dibaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke bukan ayat yang ke-6 tapi ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Coba dibaca yang keras ya. Mazmur 104 ayat 10 sampai yang ke-15. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyenangkan hati manusia, yang membuat kita berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Amin. Luar biasa ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah.
mengalir di antara gunung-gunung. Pak Samuel tanya, Revan, halo Revan tadi mandi enggak? Halo, Revan tadi mandi enggak? Halo, mandi. Oke, Ivan, ada Ivan masuk ini. Ivan tadi mandi enggak, Ivan? Wah, Ivan. Mandi, Pak. Oke, sip. Claudia tadi mandi enggak ketika ini kegiatan pembelajaran? Mandi, Pak. Oke. Dari mana air itu? Sekali lagi, kok nggak habis? Air kok nggak habis? Air kok tetap ada? Kamu tadi minum, kamu tadi sebelum minum kamu mungkin sarapan dulu, kok tetap ada? Loh, ini bukti bahwasanya Allah tetap memelihara apa yang Dia ciptakan. Jadi kita patut bersyukur ya anak-anak ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau coba ayat yang ke-11, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Ayat 13, engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Jadi kalau kita pergi ke gunung, kita bisa melihat tanaman tumbuh dengan baik. Siapa yang bawa air ke atas? Coba, kalian bisa bayangkan nggak? Kira-kira siapa yang bisa bawa air ke atas gunung? Mau bawa berapa jerigen, tangki air? Coba kalian bisa berpikir ke sana enggak? Mau sebanyak apa lagi air kita untuk menyirami tanaman yang ada di atas gunung? Tapi Tuhan lakukan itu. Ya, kita bisa lihat tanaman tetap menghijau, tumbuhan tetap hidup. Ini loh, bukti Allah tetap memelihara seluruh ciptaan. Kalian senang gak jadi anak Tuhan, anak-anak? Halo, senang gak jadi anak Tuhan? Senang, Pak. Oke, jadi kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Ya, bukan hanya menciptakan, tapi Dia juga memelihara apa yang sudah Dia ciptakan. Selanjutnya, aspek-aspek pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Terus selain itu, selain pelestarian, yang kedua, Dia menyediakan. Allah bukan hanya melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa saja yang diperlukan oleh ciptaannya. Jadi segala sesuatu yang diperlukan oleh ciptaannya, Tuhan juga sedia. Luar biasa. Contohnya manusia dikasih tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan dan kemudian bisa dikonsumsi. Ada air, kita juga bisa minum sehingga kita merasakan tidak haus lagi. Tuhan sudah menyediakan hal yang manusia dan ciptaan yang lain perlukan. Yang ketiga, selain pelestarian, penyediaan, Tuhan juga dalam aspek-aspek pemeliharaannya yaitu pemerintahan. Allah tetap berdaulat. Sekali lagi, Allah tetap berdaulat melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti yang Pak Samuel sampaikan tadi, ada yang namanya gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Apakah setelah ada bencana alam seperti itu, Allah berhenti bekerja? Kehidupan berhenti? Kan tidak. Tetap Allah bekerja. Buktinya tanaman bisa tumbuh kembali, manusia bisa mengusahakan kembali kehidupannya, bisa membangun kembali rumah yang mungkin rusak, mungkin bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ini bukti anak-anak bahwasanya Tuhan tidak berhenti, Dia tetap memberi kemampuan, memberi kesanggupan kepada manusia untuk manusia dan alam ciptaannya tetap berjalan dengan anak-anak. Luar biasa ya. Hari ini kamu melihat cuaca bagaimana? Cerah atau berawan atau mendung? Revan, di belakangmu gimana cuacanya hari ini? Cerah, Pak. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan. Semalaman diguyur hujan ya. Jadi segar hawanya. Ada juga sungai yang berkelok-kelok tetap ada. Bumi tetap berputar pada porosnya. Hari ini tetap ada pagi, siang, sore. Sekali lagi besok juga ada pagi, siang, sore. Karena apa? Bumi tetap berputar.
Dan kita juga bisa melihat pemandangan-pemandangan alam yang hebat, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ciptakan dan dia pelihara itu semua untuk kita. Oke, anak-anak, kesimpulan dari apa yang kita sama-sama pelajari, Bilva bisa menyimpulkan kira-kira apa yang jadi hal yang penting pokok yang bisa disimpulkan di sini dari kegiatan awal tadi kita tentang penciptaan, bukti pemeliharaan Allah. Kira-kira apa, Bilva, yang bisa kamu katakan sebagai kesimpulannya? Tuhan selalu memelihara ciptaan-ciptaannya. Oke, Tuhan selalu memelihara ciptaan-ciptaannya. Bisa kamu kasih contoh? Bisa kamu kasih contoh, Bilva? Halo? Mungkin yang lain bisa kasih contoh untuk menambahkan apa yang Bilva sudah kemukakan. Deborah mungkin bisa kasih contoh. Tuhan tetap memelihara apa saja? Ya seperti kamu, ya kamu kan dulu kecil, sekarang bertumbuh jadi besar, jadi anak-anak yang di jenjang SMP, ya ini kan juga bukti pemeliharaan Tuhan kepada kamu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur bahwasanya Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dan bagi yang lain, mungkin kamu di rumah punya tanaman, dari yang kamu dulu tanam kecil, sekarang bisa bertumbuh besar. Itu juga bukti bahwasanya tetap Tuhan memelihara kita. Bukan kamu yang menumbuhkan, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Gitu ya. Oke. Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Bumi yang indah permai kini rusak dan porak-poranda, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan hidup. Jadi itulah anak-anak, meskipun banyak bencana, meskipun banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, bumi dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, tetap Allah memelihara ciptaan. Dunia tidak berhenti, tapi dunia tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Selanjutnya, ya, Pak Sam mau tanya ini, apakah kalian betul-betul mengerti dan kemudian menyimak kegiatan pembelajaran kita? Oke, silakan Bilva. Ya, Pak Samuel mau tanya, Bilva, ada dulu. Urutan penciptaan tadi apa, Bilva? Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan dan lautan, hari keempat benda-benda penerang, hari kelima binatang yang ada di udara dan laut, hari keenam binatang yang ada di darat dan manusia. Ya. Oke, sip. Plus untuk Bilva, ya, sip. Selanjutnya, Pak Samuel mau tanya, siapa ya? Coba open mic, open kamera, maaf, open kamera semua anak-anak, open kamera. Samuel lupa ini namanya, terus wajahnya siapa? Nah, coba. Oke, coba open kamera, jangan ditutup. Ya, oke. Coba Fania dulu. Evaluasi atau jawaban dari pertanyaan yang kedua, Fania, coba. Bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya tadi apa? Allah menempatkan, menyediakan segala sesuatu dan memberi mandat kepada manusia. Oke, yang kedua apa? Apa ya? Apa tadi?
Lampu catat, Pak. Lupa. Siapa yang mencatat? Ayo kira-kira. Yang kedua apa? Bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptanya. Deborah mencatat. Ayo silakan kalau mencatat disebutkan. Bukti pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Yang kedua apa? Setelah peristiwa air bah, kehidupan tetap ada karena alam menyelamatkan Nuh, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, luar biasa. Yang ketiga, ayo yang ketiga apa? Meskipun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Ya, meskipun bencana alam ada, memang tadi Pak Samuel katakan meskipun titik-titik ya, kalian bisa isi sendiri titik-titiknya itu. Meskipun ada bencana alam, meskipun ada hal-hal yang tidak manusia harapkan terjadi, tetapi kehidupan tetap berlanjut. Allah memelihara kehidupan manusia dan alam begitu luar biasa. Oke, anak-anak. Oke, tugas. Ya. Samuel kasih nama tugas One Person One Plan. Ya, silakan kalian perhatikan tugas ini. Ya. Silakan kalian bisa melihat tanaman ini anak-anak ya. Ya, bisa melihat tanaman ini, tanaman dalam pot. Bisa ya? Pak Samuel punya di ruang dan Pak Samuel bekerja tanaman seperti ini. Silakan kalian cari pot kecil, nggak usah besar-besar, pot kecil saja seperti ini, yang ada tatakan untuk tempat air, kemudian kamu kasihkan di atasnya tanamannya, terus kemudian di dalamnya kamu kasih tanaman hias. Banyak sekarang jenis-jenisnya tanaman hias. Ada ini sirih Belanda, ada lidah mertua, ada tanaman-tanaman hias. Banyak, kamu bisa tanya orang tuamu atau searching di Google. Terus kemudian kasih tanah di dalamnya, kamu kasih batu-batu koral seperti ini ya. Kasih batu-batu koral kecil-kecil seperti ini. Ya. Terus kemudian kamu tanam dengan baik. Lalu letakkan pot beserta tanaman yang ada ya, di meja belajar kamu. Letakkan di meja belajar kamu. Seperti yang ada dalam gambar anak-anak ya. Ya, kamu bisa lihat di slide yang Pak Samuel bagi ini ya. Seperti itu. Ya, silakan nanti pertemuan selanjutnya di minggu depan ya, kita akan sama-sama melihat hasil kreasimu. Kamu menanam apa, terus kemudian kamu pelihara atau enggak, selama seminggu ke depan itu mati atau hidup atau rusak. Nah, coba Pak Samuel harap karena kita sudah menerima pembelajaran ini, apa yang kamu tanam ya, kamu pelihara, kamu sirami dan tetap hidup seperti ini sudah lama sekali. Ini jadi penghias, yang namanya saja tanaman hias. Jadi penghias meja, jadi penghias ruangan, apa? Ruangan itu tampak indah, gitu ya. Ini bukan tanaman plastik loh, bukan. Itu tanaman asli. Ya, tanaman asli betul. Ini bukan juga dari kertas, tidak. Ini betul tanaman asli. Medianya juga tanah asli. Itu yang Pak Samuel harapkan. Silakan kamu buat seperti itu. Kemudian nanti ditaruh di meja belajarmu, di pojok gitu ya. Terus kemudian bisa difoto, dikirimkan dulu. Terus kemudian minggu depan kita baru saling berbagi, kita bisa presentasikan antara satu dengan yang lain. Tidak apa, kamu bisa ya bersama-sama ikut turut ambil bagian dalam memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Bukannya tambah merusak, tetapi ayo kita bersama-sama memelihara apa yang sudah baik, yang indah, yang Tuhan sudah ciptakan, dan kita bisa lihat sampai hari ini. Itu ya anak-anak ya. Mungkin ada pertanyaan anak-anak
dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Lagi adakah yang bertanya? Oke, sebelum selesai, Pak Samuel mau di antara kalian, kemarin kita sama-sama sudah mengerjakan clipping ya. Coba bisa ditunjukkan. Open kamera semua anak-anak. Silakan clippingnya bisa ditunjukkan sehingga Pak Samuel bisa lihat. Nanti hasil itu fotokan terus kirim melalui Google Classroom ya. Kirim melalui Google Classroom supaya Pak Samuel juga bisa menilai. Ya, coba open kamera semua. Silakan tunjukkan mana kira-kira clippingnya. Oke, bagus Revan. Itu tentang apa Revan? Angelin tentang apa itu? Oke, Belva bagus. Oke. Tentang kerusakan alam, Pak. Oke, ya. Luar biasa. Nanti silakan difoto, terus kemudian kirim melalui Google Classroom ya. Luar biasa, Pak Samuel sungguh memuji kalian. Kalian meskipun di rumah tetap semangat belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kalian, yang diberikan dari Bapak Ibu Guru kepada kalian. Luar biasa ya. Terus tetap semangat, jangan sampai kita kendor. Kita tetap harus meraih prestasi kita, meraih impian kita. Dengan cara apa? Belajar. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita anak-anak, mari kita berdoa. Ya. Silakan Deborah pimpin di dalam doa. Dengan suara yang keras ya, supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti dan tidak terhalang. Ya, silakan open mic, kemudian kita berdoa anak-anak sebelum kita selesai mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi ini. Silakan pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa berkumpul walau hanya melalui Google Meeting Tuhan. Tuhan terus berkati kami, terus pelihara kami dan hari-hari lindungi kami dan berikan kami kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan dan semoga lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan pembelajaran ini. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita selesai dan mengakhiri kegiatan ini, Pak Samuel mau foto bersama dulu dengan kalian ya. Silakan semuanya dibuka, kameranya semuanya dibuka, jangan ada yang ditutup ya. Samuel mau ambil gambar atau foto dari kalian semuanya. Siap ya? Jangan ada yang menutupi wajahnya. Ivan, kok rapot sih kok? Tunjuk nih Ivan. Ayo wajahmu Ivan. Ya, dengan rapotnya yang ditunjukkan. Oke, siap. Kasih senyum pagi ini yang cerah anak-anak. Kasih senyum yang baik anak-anak. 1, 2, 3. Ini yang pertama ya anak-anak ya. Nanti ada yang kedua ya. Nanti kita ambil lagi yang kedua. Tunggu dulu, satu lagi kita akan ambil gambarnya. Oke, siap anak-anak, siap. Halo, siap ya. Tunjukkan senyummu di pagi ini. Hari ini cerah, luar biasa diberkati Tuhan ya. 1, 2, 3. Oke, Pak Samuel simpan dulu ya. Tunggu dulu ya, kita simpan dulu hasil foto kita hari ini. Ya anak-anak tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Kalau kemana-mana tetap gunakan masker ya, tetap makan makanan yang bergizi, jaga imun supaya apa, tetap kita punya ketahanan tubuh yang baik dan tetap sehat. Oke, sampai jumpa di pertemuan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalian bisa lihat
Belum ini bisa dada-dada dulu. Ya, tolong berkati ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, tolong berkati.